Terkait peristiwa hilangnya tokoh besar NU dalam kamus sejarah, bukan kesalahan Mendikbud Nadiem, tapi beliau banyak dihujat karena diprovokasi oleh pihak oposisi. Ternyata, Hilmar Farid yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud adalah orang di belakang kisruh kamus sejarah tersebut. Hilmar ini diangkat oleh Anies Baswedan saat Anies menjabat sebagai Mendikbud akhir Desember 2015 silam. Hilmar Farid juga sudah mengakui kesalahannya dengan dalih kealpaan bukan kesengajaan. Membongkar siapa penulis buku PPKN dan benang merahnya dengan PKS. Kasihan Pak Nadiem. Itulah kesan pertama yang muncul dalam benak penulis. Pada April 2021 lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud, Nadiem Makarim sempat dihujat oleh rakyat Indonesia karena diprovokasi oleh pihak oposisi. Peristiwa ini terkait dengan hilangnya tokoh utama NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang hilang dalam kamus sejarah Indonesia. Pihak oposisi seperti Fadlizon malah membuat narasi busuk dengan menjual isu komunis untuk memancing emosi umat Islam yang saat itu sedang menjalankan ibadah puasa. Fadlizon, yang pernah ketahuan like akun tidak senonoh, mengatakan bahwa ada yang mau membelokkan sejarah. Rocky Gerung, yang pernah mengatakan kitab suci adalah fiksi, juga ikutan memprovokasi umat dengan mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi ingin menyingkirkan Islam terkait hilangnya nama tokoh besar NU dalam kamus sejarah. PKS, partai oposisi, yang elitnya sering nyinyir kepada NU juga tak mau kalah untuk ikutan memanasi situasi dengan mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi terkait hilangnya nama tokoh besar NU dalam kamus sejarah. Jadi, sudah kelihatan bukan bagaimana kelakuan oposisi yang merupakan sampah demokrasi di Indonesia. Mereka akan melakukan apa saja untuk bisa memprovokasi rakyat meskipun mereka harus menjilat ludahnya sendiri. Terkait peristiwa hilangnya tokoh besar NU dalam kamus sejarah, bukan kesalahan Mendikbud Nadiem, tapi beliau banyak dihujat karena diprovokasi oleh pihak oposisi. Ternyata, Hilmar Farid yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud adalah orang di belakang kisruh kamus sejarah tersebut. Hilmar ini diangkat oleh Anies Baswedan saat Anies menjabat sebagai Mendikbud akhir Desember 2015 silam. Hilmar Farid juga sudah mengakui kesalahannya dengan dalih kealpaan bukan kesengajaan. Saya mengakui bahwa ini kesalahan. Tapi ya karena kealpaan, bukan kesengajaan. Itu poin yang mau saya tekankan, ujar Hilmar. Dan tahun 2022 saat ini, muncul lagi kisruh tentang materi dalam buku Pendidikan dan Kewarganegaraan, PPKN, kelas 7 SMP, dan yang disalahkan Menteri Nadiem lagi, dan lagi. Anggota Komisi 10 DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mewanti-wanti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, agar selalu cermat dan berhati-hati dalam menyusun materi di buku-buku pelajaran. DPR menyayangkan sekaligus mengingatkan Kemendikbudristek untuk selektif dalam menentukan penulis buku, apapun jenis bukunya, terutama yang akan menjadi pegangan wajib bagi siswa, kata Andreas. Akhirnya, buku PPKN tersebut sudah ditarik, dan pihak Kemendikbudristek langsung melakukan revisi. Pertanyaan sederhana. Siapakah penulis buku PPKN yang bermasalah tersebut? Setelah ditelusuri, ternyata penulis buku PPKN tersebut bernama Dr. Zaim Uhrowi, MDM dan Ruslinawati. Dari link dokumen buku PDF PPKN edisi revisi tahun 2017 untuk SMP kelas 7 dan sederajat. Kita mendapatkan informasi lebih dalam tentang Zaim Uhrowi dan Ruslinawati.
Penulis tidak akan membahas secara lengkap siapa Ruslinawati, tetapi informasi sekilas tentang dirinya bisa dilihat berikut ini. Tetapi, penulis akan membahas lebih dalam tentang penulis buku PPKN tersebut yang bernama Zaim Uhrawi ini. Dari link dokumen file PDF di atas, kita bisa mendapatkan informasi lebih dalam tentang Zaim ini. Coba perhatikan riwayat pekerjaan tentang Zaim Uhrawi tersebut. Dia menjabat sebagai Ketua Yayasan Karakter Pancasila sejak tahun 2003 sampai sekarang. Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Balai Pustaka, 2007 hingga 2012. Informasi yang sama juga terlihat dalam akun Instagramnya yang sempat muncul dari hasil pencarian Google. Dalam akun Instagramnya tersebut, terlihat juga jika dia pernah menjabat sebagai redaktur Tempo, 1987 hingga 1990, Pemret Republika, 2000 hingga 2002, dan Dirut PT Balai Pusataka seperti yang tercantum dalam file PDF di atas. Jadi benar jika akun Instagram tersebut adalah milik Zaim Uhrawi karena informasinya sama dan saling melengkapi. Tapi sayang, saat tulisan ini dibuat, akun Instagramnya sudah hilang. Tanya kenapa? Apakah untuk menutupi jejak digitalnya? Aneh bukan? Setelah kasus ini viral, sekarang akun Instagramnya hilang. Mirip dengan kasus situs resmi Koperasi Syariah 212 yang sekarang down, setelah polisi akan memeriksa pengurusnya terkait aliran penyelewengan dana korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 oleh ACT. Sekarang, mari kita telusuri lebih jauh tentang Zaim dan benang merahnya dengan partai oposisi PKS. Dalam salah satu postingan resmi akun Twitter PKS, terlihat nama Zaim Uhrawi sebagai salah satu narasumber dalam acara ngaji budaya PKS sesi 13 dengan tema Strategi Sosial Budaya Menangkan Indonesia pada tanggal 21 Februari 2020 lalu. Informasi kegiatan Zaim Uhrawi tersebut juga dimuat dalam situs resmi PKS. Dalam situs resmi PKS tersebut, disebutkan jika Zaim Uhrawi ini sebagai eks-jurnalis Tempo dan Republika, sesuai dengan informasi dari file PDF dan akun Instagramnya di atas. Pada postingan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari PKS, yang bernama DRH Ahmad Ruyat pada Juni 2022 lalu, tertulis bahwa dia sangat senang bisa berjumpa dengan Zaim Uhrawi. Dan menyebutkan jika pada tahun 1989, Zaim Uhrawi memberikan pelatihan teknik menulis. Beliau rutin datang ke kosan Rumah Sempurna, Kota Bogor, memberikan pelatihan teknik penulisan bagi para aktivis di kosan Sempur. Jadi, hubungan Zaim Uhrawi dengan kader PKS sudah sejak lama. Dari postingan DRH Ahmad Ruyat di atas, semakin menguatkan informasi bahwa Zaim Uhrawi tersebut merupakan orang yang sama dengan penulis buku PPKN yang sekarang sudah ditarik karena materinya diprotes oleh pihak keagamaan terkait. Coba perhatikan informasi yang saling melengkapi tentang Zaim Uhrawi di bawah ini. Akhir kata, kita jadi berpikir kritis. Tahun lalu, Menteri Nadiem dihujat oleh masyarakat karena provokasi pihak oposisi, padahal itu kesalahan Hilmar Farid yang diangkat oleh Anies Baswedan. Sekarang, Menteri Nadiem kembali dikritik karena buku PPKN yang ditulis oleh Zaim Uhrawi yang dekat dengan PKS partai oposisi. Apakah ini semua hanya permainan politik kotor PKS
yang memang sudah sejak awal tidak suka Nadiem diangkat sebagai Menteri Pendidikan oleh Presiden Jokowi? Bagaimana menurut Anda? Wassalam. Nafis Seward.